Karma perlahan menghampiri. Dia bukan anak aku. PRANJ. Darren langsung saja memecahkan gelas yang ada di dekatnya ke arah Meira, karena saking kesalnya dengan semua yang telah dilakukan oleh calon mantan istrinya itu. Jika kamu tidak keluar sekarang, aku akan menyuruh security menyeret kamu keluar dari dalam kantor aku. Ancam Darren dengan wajah yang bahkan sudah memerah karena selalu saja dipaksa oleh Meira. Tapi, pergi sekarang, atau kamu akan merasakan akibatnya. Ancam Darren lagi. Meira yang tidak dapat lagi bersikeras dengan sang suami, langsung saja keluar dari dalam ruangan sang suami dengan wajah penuh ketakutan. Meira sangat takut sekali dengan kemarahan Darren. Bahkan Meira masih mengingat seperti apa gelas yang sepertinya berisi teh itu melayang di dekat dirinya dan langsung saja pecah di dekat dirinya, sampai pecahan kacanya terdapat di sekitar kaki Meira. Untung saja dia masih memakai high heel-nya, sehingga kakinya tidak terluka karena luka pecahan itu. Setelah kepergian Meira dari kantornya, Darren langsung saja menghubungi office boy untuk membersihkan pecahan gelas yang dia lempar tadi. Darren benar-benar tidak habis pikir dengan jalan pikiran seorang Meira. Sudah jelas, dia yang mempunyai anak itu bersama dengan kekasihnya. Tapi, masih saja menghubungi dirinya ketika ada satu masalah seperti ini. Padahal Darren sangat tahu, Meira bisa mengurus semuanya dengan sangat cepat. Hanya dengan memakai nama keluarga Zen, seperti yang selama ini dia lakukan di luaran sana. Darren yang sedang fokus bekerja, langsung saja buyar karena kedatangan wanita aneh itu. Padahal dia sangat ingin pulang cepat, agar bisa membantu istrinya menyiapkan barang-barang yang mereka butuhkan selama liburan singkat itu. Walaupun sebenarnya tidak membawa barang satupun, juga tidak masalah bagi Darren. Karena setibanya mereka di Bali, dia bisa membeli semua keperluan anak dan juga istrinya, sesuai yang mereka mau. Tanpa terkecuali, uang Darren sangat banyak. Maka, tidak apa-apa dihabiskan oleh anak dan juga istrinya. Karena memang, Darren mencari uang untuk mereka berdua selama ini. Kecuali, keluarganya nambah satu lagi. Yakni dengan adik Dio nanti, hehehe. Darren selalu saja menginginkan anak satu lagi dari istrinya. Walaupun usia mereka tidak terlalu muda. Tapi, Darren dan Yuri masih bisa punya anak satu atau dua lagi. Tapi, semuanya juga atas persetujuan sang istri juga. Karena Darren tidak mau memaksa sang istri dengan kemauannya. Darren sangat tahu, tubuh istrinya adalah miliknya dan dia tidak boleh egois sedikit pun dengan sang istri. Jika istrinya mau memiliki anak lagi, maka dia akan sangat senang. Jika tidak tidak apa-apa, karena dia juga sangat senang. Hanya memiliki Dion saja, sudah sangat cukup untuk dirinya sebenarnya. Di sekolah, saat ini, Meida Zen terlihat hanya diam saja di dalam ruangan kepala sekolah. Meida sangat tahu, sebentar lagi, dia akan keluar dari dalam ruangan kepala sekolah ini dengan sangat bahagia, karena tidak akan pernah ada yang berani menghukumnya, karena dia asal seolah Meida Zen, satu-satunya cucu keluarga Zen yang sangat ditakuti dan sangat dihormati oleh orang banyak. Apa Anda tidak bisa menyisihkan waktu sedikit saja dengan pihak sekolah, Nyonya? Saya sangat tahu kalau Anda sangat sibuk sekali. Tapi sekarang, keadaan juga sangat penting dan saya harus mendiskusikan semua pembahasan yang akan diambil pihak sekolah atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Meida Zen saat ini. Nyonya, kepala sekolah masih berusaha menghubungi orang tua dari muridnya itu. Tapi, entah kenapa, ada yang sedikit berbeda sekarang. Karena saat kepala sekolah menghubungi kakek dan nenek dari muridnya, yang biasanya sangat antusias dan sangat ikut campur dengan pendidikan cucunya. Sekarang, saat pihak sekolah memberikan panggilan, mereka malah bilang, menyerahkan semuanya kepada pihak sekolah dan mereka tidak bisa ke sekolah. Karena ada urusan yang sangat penting. Sedangkan untuk ibu dari muridnya, yang awalnya berkata akan ke sekolah. Entah kenapa, saat ini dia malah membatalkan janji dan dengan tiba-tiba saja, membatalkan kepergiannya ke sekolah. Karena ada satu pekerjaan juga, yang tidak bisa ditinggal. Mendengar semua itu, kepala sekolah itu, merasa sangat sakit kepala. Jika ingin memberikan hukuman, tentu saja dia ingin mendiskusikan masalah ini dengan orang tua muridnya. Pihak sekolah
tidak bisa mengambil hukuman langsung, karena murid yang mereka hadapi bukan orang sembarangan. Jika mereka salah mengambil langkah, takutnya jabatan mereka yang akan dicopot. Di zaman sekarang, tidak peduli setinggi apapun tingkat jabatan kamu, yang berkuasa tetap adalah orang yang mempunyai banyak uang. Kepala sekolah itu menatap ke arah muridnya, yang hanya duduk diam saja sejak tadi. Saya akan mendiskusikan hukuman apa yang tepat untuk kamu, Meidazen. Karena sekarang, orang tua kamu tidak bisa datang karena alasan kesibukan dan juga nenek dan kakek kamu, yang berkata demikian juga. Maka, dengan berat hati, saya akan menunda terlebih dahulu hukuman yang tepat untuk kamu. Tapi, hukuman yang tidak bisa kamu tunda adalah kamu harus melakukan ujian susulan lagi. Karena semua ujian yang telah kamu lakukan kemarin, saya anggap tidak sah. Karena kamu telah melihat kunci jawaban soal, sehingga kamu mendapatkan nilai yang sempurna di semua mata pelajaran. Meida yang kurang terima dengan apa yang dikatakan oleh kepala sekolah itu, langsung saja protes. Walaupun kamu protes seperti ini, saya tidak akan bisa menghentikan hukuman pertama kamu, Meida. Apalagi, menurut Tuan Akbar Zen, dia juga sangat sepakat dengan apa yang akan saya lakukan ini. Tidak mungkin, kakek saya akan mengatakan hal itu. Teriak Meida, yang sangat tidak percaya dengan perkataan kepala sekolahnya itu. Bukan hanya kamu yang tidak percaya awalnya. Saya bahkan juga merasa, Tuan Akbar Zen salah bicara. Tapi, memang kenyataannya seperti itu. Tuan Akbar Zen dan Nyonya Yola Zen mengatakan hal itu sama saya. Bahkan, mereka juga sangat setuju dengan hukuman kedua yang akan saya berikan kepada kamu, Meida. Tapi, karena saya masih ingin berdiskusi dulu dengan kedua orang tua kamu, makanya saya akan menahan dulu hukuman yang kedua setelah hukuman pertama kamu selesai. Meida Zen terlihat tidak percaya sama sekali. Entah kenapa, air mata langsung saja mengalir dari pipinya, yang bahkan sejak tadi tidak bersikap ketakutan sama sekali. Tapi, saat mendengar semua keluarganya, seolah telah meninggalkan dirinya seorang diri, malah membuat Meida Zen bersedih. Entah kenapa, dalam beberapa bulan ini, dia merasa sudah aneh dengan semua keluarga besarnya. Papinya yang bahkan tidak pernah pulang lagi. Maminya yang hanya pulang sesekali. Bahkan, kakek dan neneknya juga sangat aneh. Ketika Meida datang ke rumah mereka dan mengatakan keluh kesahnya, tanggapan kakek dan neneknya tidak sehangat dulu lagi. Ditambah dengan masalah yang sekarang. Setahu Meida, sedikit saja orang melukai Meida, pasti kakek dan neneknya akan selalu membelanya, walaupun Meida yang salah. Tapi sekarang, semuanya seolah sangat berbeda sekali. Guru yang ada di sana bahkan tidak menunjukkan wajah prihatin kepada muridnya yang sedang menangis itu. Mereka bahkan hanya melihat saja. Salah satu murid mereka yang sangat arogan sekali itu, sekarang tengah menerima semua masalah yang dia lakukan sendiri. Guru yang ada di sana seolah bisa menyimpulkan, ada sedikit masalah yang terjadi dengan keluarga Zen, yang terkenal sangat memanjakan cucu satu-satunya itu. Tapi sekarang, dia malah seolah lepas tangan dan bahkan terlihat tidak lagi peduli dengan cucu satu-satunya, yang bahkan akan mewariskan semua kekayaan keluarga Zen, yang tidak sedikit itu. Saya tidak percaya dengan semua ucapan Bapak Kepala Sekolah. Tidak mungkin kakek dan nenek saya melakukan hal itu kepada saya. Teriak Meida tidak terima. Makanya, dengan sangat cepat, muridnya ini mengambil ponselnya dan menghubungi kakek dan neneknya. Tapi seolah bisa menerka, guru yang ada di sana, bahkan bisa menerka Akbar Zen dan Yola Zen tidak akan mengangkat panggilan dari cucu kesayangannya itu. Ahahaha, BRENGSTK kalian semua. Meida langsung saja berteriak. Saat tidak ada satupun panggilannya dijawab oleh kakek dan neneknya. Guru yang ada di sana hanya tersenyum kecut saja saat melihat amukan dari muridnya. Bukan karena mereka guru yang tidak tahu dengan pekerjaan mereka, tapi karena mereka juga adalah manusia yang bahkan tidak dihargai oleh cucu salah satu orang terkaya itu. Jadi, semua manusia pasti akan melakukan hal yang sama. Mereka awalnya sama dengan guru yang lain, memperlakukan sama semua muridnya dan menganggap muridnya adalah anak mereka sendiri. Tapi,
Jika apa yang mereka berikan tidak mendapatkan respon yang baik dan malah mendatangkan satu cacian dan makian bagi mereka, yang memang tidak ada apa-apanya bagi keluarga kaya itu. Tentu saja, mereka akan melawan dengan cara seperti ini. Karena guru itu juga manusia yang ada rasa marah dan kecewanya. Saat dia yang lebih tua, bahkan tidak pernah dihargai oleh anak kecil, hanya karena harta keluarganya yang sangat melimpah itu. Sepertinya, semua kesalahan dan keangkuhan seorang Meidazen akan segera berakhir. Karena tidak akan ada lagi orang yang akan membela dirinya saat berbuat salah. Tidak berbohong. Dion yang melihat Meida dipanggil oleh pihak sekolah, hanya tersenyum senang. Karena semua rencana yang telah dia siapkan akan berhasil. Karena sebentar lagi, semua keangkuhan seorang Meidazen akan menghilang tanpa sisa. Seperti abu yang diterbangkan oleh angin. Hei! Gue ada berita terbaru. Bahkan ini adalah berita yang sangat hangat sekali. Bahkan seperti baru keluar dari dalam oven. Teriak si biang gosip yang selalu saja mengetahui semua gosip yang ada di sekolah itu, dengan sangat cepat. Apalagi, semua berita yang akan dia bawa itu merupakan kebenaran dan tidak pernah salah sama sekali. Saking validnya berita yang dia sebarkan itu. Woi lambe curah kawe, berita apa yang lo bawa hari ini? Ucap salah satu teman sekelas Dion, yang sudah tidak sabar menanti berita yang akan disebarkan oleh temannya yang selalu saja disebut sebagai lambe curah kawe. Berita ini sangat tinggi sekali. Bahkan, gue sangat takut sih, mengatakan semua ini. Ditambah lagi, bukan hanya mulut gue yang akan dijahit sama tuh orang kaya. Mungkin juga, keluarga gue, bakal habis dengan menyebarkan rumor kejahatan pewaris satu-satunya itu, yang digadang akan memimpin perusahaan besar itu. Siapa? Meida ya? Sebab, satu-satunya pewaris cuman hanya dia. Apalagi, lo malah bicara orang kaya tadi. Sudah pasti Meida. Ditambah lagi, dia juga baru saja dipanggil oleh guru. Benar kan? Tanya salah satu teman wanita di kelas Dion, yang seolah sedang menyusun setiap clue yang telah diberikan oleh si lambe curah kawe itu. Lambe curah kawe itu langsung saja mengangguk. Dia punya satu masalah besar. Tapi, gue sangat takut menyebar masalah ini. Tapi gue rasa, cepat atau lambat kita juga akan mengetahuinya juga. Karena ini adalah masalah yang sangat besar sekali. Karena berkaitan dengan ujian. Apa? Sak, jangan berisik bego. Kalau dia datang dan menandai gue gimana? Hah? Gue hanya anak seorang manajer dan anak seorang dokter. Bisa-bisanya nanti, orang tua gue akan terkena dampak dari mulut berbisa gue. Makanya, gue hanya kasih clue saja dan tidak akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Gue masih sayang sama nyawa dan gue masih sayang sama keluarga gue. Jangan sampai, karena mulut gue yang sangat susah dikontrol ini, semua keluarga gue hancur, tidak bersisa sama sekali. Jadi maksud lo apa? Memberitahukan kita kulitnya dan tidak memberitahukan isinya. Bego. Hehehe. Gue hanya buat kalian tidak jantungan saja. Dengan berita ini. Jika suatu saat semuanya terbongkar. Predikat gue sebagai lambe curah kawe. Bisa-bisa tercoreng. Kalau gue tidak tahu dengan gosip terpanas. Yang sedang terjadi. Sekarang ini. Jadi. Saya sebagai lambe curah kawe. Hanya akan mengatakan hal itu dan selamat berpikir teman-teman aku yang seperjuangan. Tapi tidak akan senasib dengan gue. Yang akan menjadi artis suatu hari nanti. Jangan marah. Jangan sedih. Hamba pun juga sangat sedih sekali. Saat mulut ini harus diam dan terkunci. Jika tidak mau, terkunci dengan sangat permanen, saking berkuasanya keluarga itu. Teman-teman sekelas, langsung saja kepikiran dengan gosip yang tidak jeti, yang diberikan oleh si lambe curah kawe itu. Mereka bahkan mengumpati si lambe curah kawe, karena telah membuat mereka penasaran. Tapi mereka juga tidak bisa memaksa kehendak mereka sekarang. Jika benar, kalau berita ini mengenai seorang Meidazen, yang bahkan belum juga pulang dari kantor kepala sekolah. Mereka semua tidak pernah mengira dengan semua bukti yang telah dia lakukan dan juga pikirkan sekarang. Pantas saja, si lambe curah kawe bicara, bisa-bisa takut, kepalanya putus, saking kejamnya orang-orang dari keluarga Zen, yang akan mencelakai mereka semua, yang berani menentang keluarga Zen. Apalagi ini adalah satu-satunya penerus keluarga Zen.
Dion hanya diam saja dan asik bermain game dengan Lian untuk menghilangkan rasa bosan mereka. Karena setelah ujian terakhir tadi, mereka juga belum diperbolehkan pulang. Lo, enggak penasaran gitu Lian? Dengan semua hal yang dibicarakan oleh semua anak kelas kita sekarang? Tanya Dion. Sedikit memancing sahabatnya itu untuk berbicara. Tidak. Kenapa? Tanya Dion yang sangat penasaran sekali. Karena gue tidak mau tahu dengan apa yang mereka bicarakan juga. Jika benar pun, seorang Meidazen melakukan kesalahan, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Dia saja tidak akan mungkin mendapatkan masalah atau hukuman dari pihak sekolah. Lihat saja nanti, sekolah mana berani menghukum cucu satu-satunya dari donatur terbesar di sekolah ini. Apapun kesalahan seorang Meidazen dan seberat apapun kesalahannya itu, pasti akan dianggap selesai saja, tanpa ada masalah yang berarti. Palingan, jika ada yang berani mengumbar aib seorang Meidazen yang akan mendapatkan hukuman. Lihat saja tuh, si lambe curah KW. Mana mau dia memberikan masalah apa yang sedang dilakukan oleh si Meida. Biasanya, mulutnya yang lebih pedas dari cabai setan itu. Bahkan tidak akan pernah berhenti berbicara dan menggosipkan orang itu, sampai mulutnya berbusa. Tapi lihat sekarang, dia malah diam dan ikutan main game seperti kita. Ahahaha, kalahkan gue. Lo si Dion, pakai acara ngajak gue bicara. Teriak Lian, dengan sangat keras, karena dia yang kalah bermain game. Sedangkan Dion, masih dengan sangat anteng memainkan game yang ada di ponsel mahal pemberian ayahnya itu. Lo aja yang akanlah. Lian, buktinya, gue yang sedang bicara sama lo saja, juga masih bisa menang nih. Dion langsung saja memperlihatkan layar ponselnya. Lo itu, tidak manusia deh Dion. Bahkan, di saat kita bicara saja, lo masih bisa konsentrasi di dalam permainan. Penasaran gue, seberapa besar IQ lo sebenarnya? Apa mungkin, lo lebih hebat dari Albert Einstein ya? Dion langsung saja tertawa, karena perkataan sang sahabat. Mana ada bego. Otak gue biasa-biasa saja kok. Sama dengan otak lo juga. Ya, terserah lo udah. Di mana-mana, orang hebat, mana pernah bilang dia hebat. Pasti mereka selalu saja merendah. Ucap Lian, dengan sedikit jengkel dengan sahabatnya itu. Lo, kita semua sudah boleh pulang. Teriak ketua kelas. Hore, akhirnya kita pulang. Semua teman sekelas Dion langsung saja berhamburan keluar kelas. Wajah mereka yang tegang tadi, langsung saja terlihat bersemangat untuk pulang. Setelah sangat lelah seharian mengerjakan soal ujian yang sangat menguras otak mereka. Lo mau ngomong apa? Lian. Tanya Dion. Saat mereka juga sudah berjalan keluar dari dalam kelas. Lo mau liburan sama keluarga gue? Enggak. Rencananya, kami mau menginap di puncak. Sekalian healing melepaskan stres setelah lelah. Gimana? Lo mau nggak Dion? Dion langsung saja menggeleng. Maaf, gue ada janji juga dengan bunda. Makanya, gue mau pulang cepat, supaya bantu bunda packing barang yang akan kita bawa. Lo mau pulang kampung ya? Tebak Lian, yang wajahnya langsung saja bersedih, karena keinginannya berlibur bersama dengan sang sahabat, tidak bisa terlaksana, sesuai dengan keinginannya. Dion hanya tersenyum saja. Lian yang melihat senyum sahabat, langsung saja mengerti dengan bahasa kiasan sang sahabat, yang terkadang sangat malas menjawab iya dan tidak. Dion memang sengaja tidak mau menjawab, karena dia tidak mau berbohong dengan sang sahabat. Mau sahabatnya memikirkan jawaban iya dan tidak nanti, maka itu urusannya sendiri. Yang penting, Dion tidak berbohong sama sekali. Liburan. Saat Dion masuk ke dalam apartemen, hal pertama yang dia lihat adalah ayah dan bundanya yang sedang berpelukan. Dapat dia lihat, setelah memeluk tubuh bundanya, ayahnya langsung saja bersandar ke tubuh sang bunda. Seperti anak kecil saja. Ucap Dion menyindir apa yang tengah dilakukan oleh ayahnya itu. Darren yang sudah mengetahui anaknya datang, hanya diam saja dan tidak minat untuk menjawab sindiran sang anak. Nyatanya sekarang, tubuhnya hanya ingin memeluk tubuh sang istri, untuk membuat dia waras lagi, setelah pertengkaran hebat yang dia lakukan kepada istri yang tidak dia inginkan itu. Iya, bahkan sejak tadi, ayah kamu tidak mau melepaskan pelukannya di tubuh bunda, Dion.
Padahal bunda mau packing barang yang akan kita bawa ke sana nanti. Tapi lihat, ayah kamu yang katanya akan pulang agak telat, karena akan mengerjakan semua tugas kantor. Tapi lihat, pulang kantor apaan? Bahkan saat hari masih siang begini. Keluh Yuri yang sudah kesal dengan apa yang dilakukan oleh suaminya yang selalu saja terlihat kekanakan. Bahkan sifat suaminya bisa lebih manja daripada anak mereka. Dion. Ayah kenapa? Bunda. Biasanya, kalau manja seperti itu, pasti ada sesuatu yang telah terjadi. Tanya Dion yang sudah sangat tahu dengan sifat ayahnya itu, walaupun mereka belum lama bertemu dan hidup bersama dalam satu rumah yang sama. Biasa, ada masalah sama istri mudanya. Ejek Yuri. Hanya kamu yang sangat aku sayangi dan aku cintai, sayang. Jangan pernah berkata seperti itu, karena aku tidak pernah menganggap dia sebagai istri aku. Balas Darren dengan sangat kesal. Hahaha. Ayah ada-ada saja. Kalau tidak bisa beristri dua, jangan lakukan hal itu. Nanti, ayah hanya ingin menyelamatkan nyawa kamu, nah, dan juga nyawa bunda. Dari kejamnya kakek dan nenek kamu, Dion. Jika mereka tidak ikut campur, maka sudah pasti, keluarga kita tidak akan pernah terpisahkan dan ayah tidak akan berjauhan dari Dion dan bunda, sayang. Ayah melakukan semua ini dengan sangat terpaksa sekali. Tapi sepertinya, saat melihat kelemahan kita, orang juga akan melakukan niatnya. Bahkan di saat kita telah mengalah dan menuruti kemauan mereka. Dion yang melihat wajah sedih sang ayah, langsung saja merasa bersalah. Karena apa yang terjadi sekarang adalah karena dirinya, yang selalu saja mengungkit masa lalu di antara kedua orang tuanya yang sangat rumit itu. Sudah, jangan semakin kencang peluknya. Ren, aku juga mau packing barang kita. Walaupun hanya 2 hari, tapi kita juga mesti bawa perlengkapan, kan? Darren langsung saja menggelang. Aku hanya ingin dipeluk. Sayang, masalah barang-barang yang akan kita pakai di saat kita liburan nanti, semuanya bisa langsung dibeli di sana saja. Tidak perlu bawa barang dari sini, sayang. Yuri langsung saja mencubit lengan yang sedang melilit perutnya itu. Kita juga tidak bawa banyak barang. Jangan boros seperti itulah, Ren. Di saat kita masih bisa membawa barang itu dari rumah kita ke sana. Kenapa harus kita beli juga? Jangan boroslah, Ren. Ingat Dion akan masuk perguruan tinggi dan uang masuknya juga sangat banyak. Kamu lupa siapa suami kamu. Sayang, kamu tidak perlu memikirkan semua itu. Bahkan, sebelum aku bertemu dengan kamu dan anak kita, aku telah mempersiapkan uang pendidikannya. Jadi sekarang, mau Dion sekolah di sini atau mau keluar negeri sekalipun, tidak akan jadi masalah. Sayang, karena semuanya telah aku perhitungkan dengan sangat baik. Bagaimana? Aku ayah yang sangat baik kan? Aku bahkan sangat bertanggung jawab sekali kepada anak kita. Jeti, apa kamu telah berubah pikiran dan mau pergi menikah lagi dengan aku di kantor urusan agama untuk memperbarui pernikahan kita lagi? Tapi aku rasa sayang, kita bahkan tidak perlu menikah juga tidak apa-apa deh. Karena aku setiap bulan selalu mengirimi rekening kamu dengan uang bulanan. Bahkan tidak pernah lupa sama sekali. Tapi, kamu saja yang tidak pernah memakainya. Karena takut, aku akan bisa melacak keberadaan kamu dengan sangat mudah. Apalagi sepertinya, kedua orang tua aku juga melarang kamu menggunakannya kan, sayang. Yuri tidak mau membahas itu lagi. Dion sudah makan? Sayang, kalau belum makan, tadi bunda udah masak untuk Dion. Ucap Yuri, sengaja mengalihkan pertanyaan sang suami. Kamu selalu saja seperti itu. Sayang, aku hanya ingin pendapat kamu. Sayang. Bukannya lebih cepat akan lebih baik. Agar nanti, jarak usia adiknya Dion tidak terlalu jauh banget dengan kakaknya. Huk, huk, huk. Dion yang sedang meminum air, langsung saja tersedak, karena mendengar kata adik yang disebut oleh ayahnya, yang terkadang semua pembahasannya tidak pernah disaring dulu. Yuri yang melihat anaknya tersedak, langsung saja berlari menepuk punggung anaknya, yang bahkan wajahnya telah memerah. Yuri tidak mendengarkan kalimat penuh protesan sang suami. Yang terpenting sekarang adalah kesehatan anaknya terlebih dahulu. Jangan dengarkan kata ayah kamu yang sangat ngelantur itu. Sayang, ayo sekarang minum dulu, supaya rasa sakit dan panas di hidungnya hilang.
Kamu tidak tahu malu ya, Ren? Tanya Yuri yang sangat gemas sekali dengan tingkah sang suami. Mereka sekarang tengah terbang ke Bali dengan pesawat pribadi keluarga Zen. Yuri kira mereka akan menggunakan pesawat komersil. Tapi dia malah terkejut di saat akan memasuki sebuah pesawat yang berlambang Netizen Corp. Tidak. Siapa yang berani berkomentar dengan semua yang aku lakukan sekarang? Kita menggunakan pesawat pribadi dan tidak akan ada yang berani julid dengan kita. Sayang. Jika kru yang ada di sini, ada yang berani berkata aneh dengan kamu sayang, maka akan aku pecat saja mereka. Gitu saja kok susah amat. Plak. Itu mulut muda banget ngomong mau pecat orang sembarangan. Emang kamu kira cari pekerjaan di zaman sekarang sangat mudah? Hah? Dion yang melihat semua tingkah laku ayah dan bundanya tidak merasa aneh lagi dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya kepada bundanya. Dion bahkan sempat berpikir, kemana sifat arogan ayahnya itu dia simpan saat sedang menggoda bundanya sekarang. Bahkan, ayahnya tidak akan berkutik jika sudah melihat bundanya marah. Dion rasa, ini bukan liburan untuk Dion yang telah mengerjakan ujian deh. Ayah. Ucap Dion yang langsung saja menghentikan tingkah aneh sang ayah. Ini hadiah liburan untuk Dion, sayang. Kenapa Dion malah berbicara seperti itu? Apa Dion mau ke tempat yang jauh ya, sayang? Apa Dion bertukar pikiran tidak mau ke Bali? Tanya Darren kepada sang anak. Bukan masalah itu, ayah. Dion merasa kalau sekarang Dion akan menemani ayah dan bunda bulan madu deh. Lihat saja sejak tadi, ayah selalu saja peluk bunda. Bahkan dengan tidak tahu malunya, di depan semua kru pesawat ini. Ayah terlihat sangat posesif sekali dengan bunda. Bahkan, tidak membiarkan bunda menjauh sedikit pun dari jangkauan ayah. Ucap Dion. Ini bukan bulan madu untuk ayah dan bunda, Dion. Jika kami mau bulan madu kedua, mana mau ayah ajak kamu? Balas Darren sedikit mengejek anaknya itu. Darren, geram Yuri ke arah sang suami. Aku tidak salah, sayang. Dion saja yang salah sangka. Kalau kita bulan madu, ngapain ngajak Dion yang ada nantinya? Anak kita iri melihat kemesraan kita, hehehe. Yuri mengusap kepalanya yang seolah mau pecah dengan keanehan sang suami yang semakin menjadi jeti. Bucin. Dion, Darren dan Yuri akhirnya tiba juga di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Saat pesawat mereka mendarat dengan sangat sempurna, ternyata telah menunggu anak buah ayahnya itu untuk menyambut mereka dan bahkan ikut membawa barang-barang mereka, yang bahkan tidak seberapa itu, karena mereka rencana hanya pergi liburan selama 2 hari saja. Selamat datang, Tuan Ama, Nyonya Yuri dan juga Tuan Muda Dion. Sapa mereka semua, yang membuat Dion merasa sangat aneh sekali, karena dipanggil dengan sebutan Tuan Muda. Ya, jawab Darren dengan sangat cepat. Dion saja, yang melihat wajah angkuh ayahnya itu, merasa sangat aneh sekali. Jika di depan orang banyak, ayahnya akan berperilaku sangat angkuh dan terkesan sangat dingin sekali. Tapi, jika sudah hanya bersama mereka saja, maka ayahnya akan terlihat seperti anak kecil, yang sangat manja sekali. Sungguh, Dion rasanya seperti melihat orang dengan 2 kepribadian saja. Anak buah dari keluarga Zen itu langsung saja membawa mereka ke dalam sebuah mobil yang sangat mewah sekali. Walaupun sekarang hari sudah malam, tapi Dion masih bisa melihat kalau mobil yang akan mereka gunakan sekarang adalah sebuah mobil mewah dengan harga yang pasti sangat fantastis. Mereka saja pergi ke Bali saja harus menggunakan pesawat pribadi. Tidak mungkin juga saat sampai di Bali mereka akan menggunakan mobil yang biasa-biasa saja, pikir Dion saat melihat mobil mewah ini. Jangan norak, nak. Mobil kamu bahkan sangat mahal dari ini. Ucap Darren yang sekarang sudah duduk dengan sangat tenang di samping sang istri tercinta dengan selalu menggenggam tangannya karena sangat takut terlepas. Dion memang sudah dibelikan mobil oleh ayahnya itu. Tapi sampai sekarang, Dion belum mau memakainya dan sampai sekarang, mobil itu masih terparkir dengan sangat rapi di parkiran apartemen mereka. Hanya mengagumi saja, ayah. Kagum dan norak itu sangat berbeda sekali. Ucap Dion yang berusaha ngeles. Norak dan kagum itu
Tidak ada bedanya. Sayang. Ada. Tidak ada. Dion dan Darren langsung saja bersitegang dengan masalah yang sangat sepele seperti ini. Bahkan mereka terlihat masih mempertahankan argumen mereka sendiri. Anak buah keluarga Zen yang sekarang bertugas sebagai supir itu sungguh sangat terkejut dengan apa yang dia lihat dan dengar sekarang. Tuan muda mereka yang selama ini selalu saja bersikap dingin dan sangat tidak pernah banyak bicara itu, ternyata juga bisa berbicara dengan sangat banyak sekali dengan keluarga mereka. Anak buah yang sekarang menjadi supir itu bahkan sangat terkejut saat dia kembali melihat istri pertama sang majikan. Tentu saja, dia sangat mengenal istri pertama tuan mudanya itu, karena mereka pernah berlibur ke Bali dan dia yang saat itu juga bertugas menjaga pasangan suami istri yang baru saja menikah itu dulunya. Apalagi dengan semua perilaku baik dari istri tuan mudanya. Tentu saja semua sangat senang dan sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan nyonya yang sangat baik dan juga sangat ramah. Semua pekerja yang di Bali bahkan pernah sangat kaget sekali saat melihat pesta pernikahan tuan mudanya itu kembali dengan wanita yang berbeda. Apalagi sifat dari istri kedua tuan mudanya itu sangat berbeda sekali dengan istri pertamanya. Mereka yang hanya pekerja saja merasa sangat kehilangan pada saat itu. Apalagi dengan tuan mudanya yang ternyata tidak lama dari pesta pernikahannya digelar. Diberitakan kalau istri pertamanya kabur. Tentu saja, hanya mereka yang bekerja dengan keluarga Zen saja yang tahu, karena selama ini pernikahan antara tuan muda Darren dan juga nyonya Yuri, hanya mereka yang berhubungan langsung dengan keluarga Zen saja yang tahu. Karena pernikahan itu sangat rahasia sekali. Karena katanya, tuan besar dan nyonya besar mereka tidak pernah memberikan restu, karena terhalang status dan tahta kekayaan saja. Semua pekerja saat itu sangat menyayangkan sekali, hanya karena harta saja. Mereka melihat seorang wanita yang sangat cantik dan sangat baik itu harus diperlakukan dengan sangat tidak adil. Tapi, mereka yang sebagai pekerja tentu saja tidak bisa melawan atau berbicara banyak hal, karena mereka juga tahu di mana kemampuan mereka yang hanya sebagai babu ini. Perjalanan menuju ke villa keluarga Zen diwarnai dengan tawa dan juga celotehan yang terasa sangat menyenangkan oleh supir itu, karena dia seolah melihat lagi binar yang selama ini redup dari mata tuan muda mereka saat kepergian istrinya yang sedang hamil besar. Sopir itu ikut berbahagia melihat keluarga tuannya ikut berbahagia seperti sekarang ini. Dion akan tidur dengan bunda ya, ayah? Tidak bisa, jawab Darren dengan sangat cepat. Bunda dan ayah tidurnya harus satu kamar lah. Ngapain juga bunda tidur berduaan sama kamu? Tapi kan, bunda dan ayah belum menikah kembali. Jadi mana boleh tidur berduaan? Balas Dion dengan sangat telak, meledek ke arah ayahnya. Sebenarnya, kalau bunda dan ayah tidak menikah lagi pun, masih sah-sah saja sih. Karena selama bunda kamu pergi, ayah selalu memberikan nafkah dengan masih rutin mengisi rekening bunda kamu. Dion, ayah juga tidak pernah menjatuhkan talak atau mengurus surat cerai di pengadilan agama. Jadi, sepertinya sah-sah saja ayah dan bunda tidur berduaan. Tapi masalahnya sih, hanya dengan bunda, kamu yang sangat keras kepala itu nak. Jika bunda kamu tidak keras kepala, mungkin sekarang adik kamu sedang tumbuh deh. Hehehe. Darn, apa sayang? Kamu hanya memperbolehkan aku tidur sambil peluk kamu saja. Jadi, mana mungkin adiknya Dion sudah ada di sini? Yuri benar-benar sangat kesal dengan tingkah sang suami, yang sekarang malah memeluk tubuhnya dari belakang dan mengusap-usap perutnya yang masih rata itu. Bunda sepertinya harus mempertimbangkan untuk memulai hidup baru dengan ayah deh. Bunda, jika kelakuan ayah seperti ini, pasti bunda akan selalu kesal dengan ayah, yang selalu saja kekanakan. Bahkan terlihat sangat manja sekali dari Dion. Ejek Dion, sambil mencibir ke arah ayah kandungnya itu. Darren tidak peduli akan semua tingkah dan perkataan sang anak. Yang terpenting sekarang, dia sedang sangat nyaman sekali memeluk tubuh istrinya. Sana kamu pergi masuk ke dalam kamar kamu, Dion. Daripada mengganggu. Dion anak aku ya. Dia tidak pernah mengganggu aku, ucap Yuri
yang sangat kesal dengan tingkah manja sang suami dan selalu saja, jika Dion dan Darren sudah berdebat, pasti mulut suaminya akan asal cepas-ceplos dan Yuri sangat tidak suka mendengarkan semua itu. Dion juga anak aku. Sayang. Kami juga hanya bercanda saja. Benar kan Dion? Dion hanya diam saja dan langsung memeluk tubuh bundanya. Dion istirahat dulu, ya bunda. Hati-hati saja dengan kucing garong yang akan mengambil kesempatan dalam kesempitan itu, bun. Jika ayah berani macam-macam, langsung saja tendang aset pusaka. Ayah, biar tidak bisa berdiri lagi. Hei, dasar. Sakit, sayang. Ucap Darren yang sudah mengaduh, memegangi perutnya yang sudah dicubit oleh sang istri. Jaga kata-kata yang keluar untuk anak kita, Darren. Iya sayang. Jawab Darren dengan sangat patuh sekali, jika sudah melihat wajah marah dan kesal sang istri. Darren memang terlihat sangat tidak bisa melawan, jika itu sudah berdekatan dengan sang istri. Bagi Darren, dia tidak akan pernah bisa menang melawan sang istri. Darren sangat mencintai sang istri, Yuri. Makanya dia akan sangat takut kalau istrinya akan marah kepada dirinya. Sungguh, dia adalah pria yang sangat bucin sekali, hanya dengan satu wanita yang sejak dulu selalu saja dia cintai. Bahkan cinta Darren tidak pernah beralih ke lain hati, saking cintanya dia hanya dengan istri tercintanya, Yuri Zen. Tolong aku, sayang. Kisah hidup antara Dion dan juga Maeda sepertinya sangat terbalik sekarang. Jika dulu Dion hidup dalam penderitaan dan Maeda hidup dalam kebahagiaan, maka sekarang sangat berbeda sekali. Karena sekarang saatnya Dion berbahagia dan Maeda hidup dalam penderitaan, karena keangkuhan dirinya sendiri. Benar kata pepatah. Jika kita tidak akan mungkin selalu di atas terus-menerus, begitu juga yang di bawah, tidak mungkin selalu di bawah. Ada kalanya roda kehidupan itu berputar. Yang di atas mungkin saja bisa di bawah, karena perilakunya, dan yang di bawah bisa naik ke atas karena kegigigannya. Sepertinya itu yang sedang dirasakan oleh Maeda. Dia benar-benar sangat kesepian sekali dengan kehidupannya sekarang. Karena dirinya seolah hanya sendiri saja hidup di dunia ini. Tidak ada teman, tidak ada orang tua yang harusnya selalu ada untuk dirinya. Tapi sekarang, bahkan melihat orang tuanya saja, Maeda sangat jarang sekali. Bahkan belum cukup sampai di sana. Kedua orang yang selalu saja menyayangi Maeda dan memanjakan Maeda selama ini, juga ikutan menjauh dari kehidupan Maeda. Apa semuanya akan berakhir seperti ini? Untuk apa punya banyak uang dan akan mewariskan perusahaan besar? Jika kehidupan yang dijalani saja, sangatlah berat sekali bagi seorang gadis yang belum genap berusia 17 tahun itu. Kamu harus tetap semangat Maeda. Teriak Maeda, berusaha mengeluarkan rasa kesalnya terhadap apa yang dia hadapi sekarang ini. Maeda. Maeda langsung saja terkejut, melihat kepada wanita cantik yang selama ini selalu dia panggil dengan sebutan mami itu, yang sekarang sangat jarang ditemui oleh Maeda. Ya, Mi. Jawab Maeda dengan sangat sopan sekali. Kenapa semuanya bisa seperti ini? Hah? Mami menyuruh kamu untuk belajar dengan sangat giat, tapi sekarang Maeda tidak butuh ceramah Mami. Sekarang, rasanya kepala Maeda sudah mau pecah saja, karena saking lelahnya tubuh Maeda. Jika Mami pulang ke rumah ini hanya untuk marah-marah saja, maka lebih baik Mami pergi saja lagi dan jangan pernah kembali lagi. Bukannya Mami bilang tadi, punya banyak sekali pekerjaan, sehingga tidak bisa datang ke sekolah. Hah? Maeda benci dengan kalian semua, yang sudah tidak sayang lagi dengan Maeda. Kalian semua meninggalkan Maeda seorang diri di rumah sebesar ini. Papi yang tidak pernah pulang lagi dan Mami, yang sangat jarang sekali berada di rumah. Bahkan sekarang kakek dan nenek juga menjauh dari Maeda. Ucap Maeda mengeluarkan semua hal yang dia rasakan kepada maminya itu. Meira sangat terkejut dengan semua ucapan sang anak. Dia merasa sangat bersalah sekali. Karena keegoisannya dengan malah memilih hidup di apartemen kekasih gelapnya. Dia malah menelantarkan sang anak, yang hanya sendirian di rumah super besar ini. Tapi, ada satu hal yang sangat mengganggu pikiran Meira. Kenapa suami Mia tidak pernah lagi pulang ke rumah ini? Padahal biasanya, dia akan selalu saja pulang
hanya untuk tidur, sambil memandangi foto pernikahan dirinya bersama dengan wanita yang telah diusir dari keluarga Zen itu. Saat Meira sedang berpikir dan mencari satu jawaban, suara dentuman pintu malah membuat dia terkejut. Bahkan saking asik memikirkan sang suami, Meira tidak sadar kalau anaknya, Maeda, telah pergi dan masuk ke dalam kamarnya. Aku harus mencari tahu sesuatu. Pasti ada sesuatu yang sangat besar yang tidak aku ketahui. Mukanya sangat aneh, seorang yang hampir 17 tahun selalu saja meratapi kepergian sang istri dan anaknya, dengan cara mengurung dirinya di dalam kamar. Sekarang dia malah tidak pernah pulang lagi dan keanehan juga terjadi, saat seorang Darren putra Zen, malah dengan sangat gampangnya, hendak menceraikan dirinya. Tentu saja Meira tidak akan mau, karena sampai kapanpun, dia harus menjadi istri seorang Darren putra Zen, agar anaknya Maeda bisa mendapatkan semua harta keluarga Zen, yang sangat banyak itu. Setelah Maeda mendapatkan semuanya, barulah Meira akan melepaskan Darren, karena dia akan segera menikah dengan sang kekasih, karena setelah mereka menikah itu, kekasihnya yang akan mengelola semua hal yang akan dimiliki oleh anak mereka, Maeda. Sungguh, pemikiran yang sangat baik sekali, ucap Meira sambil berpikir di dalam hati. Tok, tok, tok. Ayah, ayo bangun. Kita harus pergi olahraga sekarang, panggil Dion, saat hari masih pukul 5 pagi. Ayah. Di saat Dion sedang kesal, karena tidak mendapatkan jawaban dari sang ayah. Di dalam kamar sekarang, ayah dan bundanya sedang berpelukan. Lebih tepatnya, Darren yang memeluk tubuh istrinya dengan sangat posesif, bahkan membiarkan saja anaknya yang sedang kesal, sambil terus memanggil namanya itu. Sana buka pintu Ren dan pergi olahraga dengan Dion. Yuri benar-benar tidak berkutik dengan semua hal yang dilakukan oleh sang suami sekarang. Bahkan sejak mereka tidur tadi malam, Darren tidak pernah melepaskan pelukannya di tubuh Yuri, saking takutnya atau saking manjanya suaminya ini. Aku sedang malas olahraga sama Dion sayang. Tapi, kalau olahraga sama kamu, aku akan siap lahir dan batin. Gimana? Tanya Darren, yang sekarang sedang mengendus-endus leher jenjang Yuri, yang terekspos karena gaun tidurnya yang berleher agar pendek itu. Jangan aneh-aneh, ucap Yuri memberikan peringatan kepada sang suami. Tangannya, Ren. Plak, plak. Yuri langsung saja menampar tangan yang sudah sangat lancang masuk ke dalam gaun tidurnya itu. Hanya usap saja, sayang. Tidak akan aku lakukan hal yang aneh-aneh kok, ucap Darren sambil memasang wajah sepolos mungkin. Untung saja, kamar mereka memakai peredam suara. Makanya, seperti apa suara mereka di dalam kamar itu, tidak akan terdengar sampai keluar. Bahkan, jika sang istri mau berteriak sepuasnya, karena kegiatan bercinta mereka, pasti tidak akan ada orang yang akan mendengar. Itu pikiran Darren. Nyatanya sekarang, jangankan bercinta, memegang sedikit saja, istrinya yang sangat cantik itu, langsung saja marah dan memukul tangan Darren. Nggak ada usap-usap ya, Ren. Nanti kamu juga yang akan susah, ucap Yuri memberikan peringatan kepada suaminya, yang sangat susah untuk dibilangin itu. Tidak kok. Kalau dia berontak, aku akan langsung tuntaskan di dalam kamar mandi saja. Percaya sama aku, sayang. Aku hanya akan usap saja. Sambil sesekali, glek, glek. Darren benar-benar sangat kesusahan untuk menelan air liurnya sendiri. Saat di depan matanya sekarang, dia malah melihat gundukan kenyal, yang sangat kencang, yang sedikit terlihat, karena gaun tidur istrinya, yang sangat seksi itu. Melihatnya saja, sudah membuat kepala Darren sakit sekarang. Tolong sayang, hanya sebentar saja. Kamu bahkan boleh tidur lagi, biar aku yang usap ini. Yuri sangat tahu apa yang diinginkan sang suami. Tapi, dia masih sangat acuh dan tidak mau dulu memberikan kebutuhan sang suami. Sayang, please. Jangan Darren. Darren. Pekik Yuri tertahan saat dia bisa merasakan kalau sekarang lehernya sedang dijelajah oleh sang suami. Tangan suaminya itu bahkan sudah sangat nakal, masuk ke dalam gaun tidurnya dan mengusap punggung Yuri. Hentikan Ren. Sekali saja sayang. Please, ini sangat menyiksa sekali. Tolong aku juga.
Sayang,